Shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Apa kabar? Luar biasa. Apa masih ngantuk? Sekali lagi ya. Apa kabar? Luar biasa. Haleluya. Mari kita bersatu di sejenak di hadapan Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab Tuhan Allah yang baik dalam setiap kehidupan kita. Apapun keadaan kita yang kita alami pada saat ini, semuanya itu karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu Bapa. Sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami ada sampai saat ini. Itu semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kita angkat pujian, kita tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, amin. Semua dapat Kau lakukan, yes Lord. Apa yang Kau lihatkan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan Yesus. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang Kau lihatkan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Cuma satu foto bangkit berdiri. Kita akan pujian ini bersyukur di hadapan Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan Yesus. Semua dapat Kau lakukan, yes Lord. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan hadirat-Mu Bapa di dalam kehidupan kami, di mana Engkau telah menolong dan menyertai kami sepanjang minggu ini.
sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini memuji dan memuliakan nama Bapa di dalam surga. Bapa di surga, sebentar lagi kami memulaikan ibadah ini. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati juga Bapa di surga yang mengambil bagian dalam ibadah ini, terlebih-lebih kepada hamba-Mu yang ingin menyampaikan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu, urapilah dia, supaya firman yang disampaikan pada hari ini menjadi bekal bagi hidup kami. Bapa di surga, inilah doa kami yang tidak sempurna ini, kami sempurnakan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami. Mari kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Roh Kristus, Anak yang tunggal dan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada Maria, yang menderita di pusara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Kita akan membuka Alkitab kita akan membacakan nas pembimbing untuk kita pada sore hari ini yang terambil dari Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai 3. Bila Bapak Ibu sudah mendapatkannya, mari kita bersama-sama membacakannya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, iya. Dari Daud, pada waktu dia pura-pura tidak waras, pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarkannya dan bersuka cita. Amin. Kita akan masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Rohmu yang
Yesus sungguh luar biasa. Amin. Berikan salam kanan kiri, katakan Tuhan memberkati. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita angkat pujian, aku diberkati. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan ya. Aku diberkati, Bapak Ibu diberkati, kita semua diberkati. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku. Silakan duduk. Kami akan bukan ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, kami akan waktu. Ada yang mau bersaksi? Oke, silakan. Dari teman-teman super. Kayaknya udah latihan ya. Iya. Dan arus
Haleluya, kesaksian yang sungguh luar biasa. Masih ada yang mau bersaksi? Tuhan memperhatikan orang yang menyesal akan dosa dan kembali kepada Bapa. Haleluya. Masih ada yang mau bersaksi? Kami persilakan. Bapak Talu nanti sekalian aja Bapak, jangan sekarang. Baik. Atau kemarin teman-teman yang sudah, oh ya silakan dari Bapak Tema, silakan. Saksi dari keluarga. Salam semua Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan buat saya. Kemarin juga saya beritahu Bapak Ibu yang kemarin bahwa Ibu dari saya telah meninggal dunia, meninggalkan kami dari Pekanbaru menuju ke Jakarta di bandara, sebelum bandara. Dan puji Tuhan telah terlaksana dimakamkan, dan sangat-sangat saya berterima kasih buat Bapak Ibu dan buat Komisi Pemuda dari Sutria yang telah turut berduka cita, yang sangat-sangat yang kami rasakan meskipun dalam keadaan duka cita, tapi kami sangat bahagia karena Bapak Ibu telah turut berduka cita buat keluarga kami yang kecil-kecilan. Terima kasih buat semuanya. Dan satu lagu buat pujian buat Tuhan. Saya baru mau lagu gitar aja. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
biasa dari saudara kita Tema, di mana beberapa minggu yang lalu ya ibu tercinta berpulang. Jadi itu sebuah duka yang sangat amat dalam, tapi kita yakin dan percaya ketika kita berserah kepada Tuhan, semuanya itu akan menjadi penghiburan yang ajaib. Amin. Kita akan terus doakan keluarga Tema dan istri, semoga juga dipermudah di dalam pekerjaan dan semua yang dicita-citakan Tuhan boleh sempurnakan. Amin. Amin. Baik, sebelum kita melanjutkan, apa tadi Pak? Oke, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, siapa Bapak Ibu yang dua ini di depan nih? Nah, katanya sih Pak, tak kenal maka tak sayang. Kemarin kata Pak Faisal bilang, kalau sudah kenal maka sayang, kalau sudah sayang makin sayang. Dipersilakan Pak. Ya Bu. Oras. Baru bisa itu aja. Tadi saya lagi berpikir faithful apa ya faithful? Semua. Oh semua ya. Semuanya berarti faithful. Iya. Ya Bu. Nah, luar biasa. Baiklah, saya perkenalkan diri, saya Ngadi Utomo, dibaptis ditambahi Simon, tapi di Pulau Gebang biasa dipanggil Simon, tapi di sini juga panggil Ngadi aja. Ngadi ya benar Ya, Pak. Ngadi Utomo ini istri saya, salah satunya juga. Jadi kami dikaruniai 2 orang putri, sudah besar-besar. Ya, yang satu ada kerja jauh di luar, yang satu ada bersama kami sudah bekerja juga. Jadi kami sudah lulus membesarkan anak-anak, tinggal menanti punya menantu dan juga akhirnya nanti mungkin akan punya cucu gitu ya sebentar lagi. Mungkin panggil bukan Pak Ngadi, Mbah Ngadi gitu saya kalau Jawa. Iya, bukan Mbah. Kalau Mbah itu kalau kakek kalau bahasanya apa ya? Dua. Oh dua. Dua boleh. Dua boleh, wah, luar biasa. Saya terakhir dah dua. Saya terakhir dua. Baik. Tuhan mengaruniakan dan mempercayakan bahwa kita menjadi satu, artinya dalam satu penggembalaan. Tentu mohon dukungan, mohon kebersamaan. Ada hal-hal apa yang bisa kita bantu dan kita bisa lakukan bersama, kita bisa lakukan bersama. Amin. Jadi GJKI itu sekaligus memperkenalkan ini Gereja Jemaat Kristus Indonesia. Itu adalah gereja yang non golongan dan non aliran. Artinya mau aliran apa saja ada di GJKI. Sebenarnya gereja misi. Kita ada di Gunung Sitoli juga. Ada Pak Asarya Elias di sana di Gunung Sitoli. Dan nanti sekali waktu saya pasti udah bertemu dengan teman-teman dari Nias ini. Sekali waktu saya pasti akan sampai ke sana juga gitu. Dan salah satu ada penantua kita yang memang belum aktif tapi bergabung di gereja suku di Nias, namanya Bapak Basidu Waluhu. Ya itu juga sebenarnya penantua, salah satu penantua di gereja GJKI di kita. Cuma sementara di Gunung Sitoli belum ada perintisan, jadi tetap tergabung. Tidak apa-apa, karena gereja misi itu sebenarnya tidak membedakan warna gereja apapun. Yang paling penting berdiri di atas firman Tuhan. Amin. Yang adalah Kristus menjadi batu penjuru atau menjadi pondasinya adalah Kristus di atas segalanya. Dan kita mendirikan acara di dalam Tuhan Yesus, kita sama. GJKI tidak beda-bedakan gereja dengan berbagai corak dan gaya dan pandangan teologinya, jadi tidak terlalu dipermasalahkan. Tapi yang paling penting saya sangat berharap bahwa banyak hal yang kita bisa pendekatan dalam pelayanan lebih supaya bisa menyatukan keesaan gereja. Kami dan saya dan Pak Dulu mencoba untuk mengedepankan pendekatan pastoral, artinya penggembalaan, bukan doktrinal. Doktrinal seringkali memecahkan gereja. Doktrinal seringkali membuat terpisahnya satu kelompok dan kelompok yang lain karena mengatasnamakan doktrin atau mungkin akidah gitu bahasa sana akidah. Jadi kalau jadi goyah-goyah, maka mari kita belajar untuk tidak mengedepankan yang disebut namanya doktrin ya, atas nama doktrin, sehingga seolah-olah itulah yang paling benar. Masing-masing orang punya doktrin, masing-masing gereja punya doktrin.
yang menganggap paling benar, dan celakanya adalah menganggap yang lain salah. Selama menganggap diri benar sebenarnya tidak salah, tapi ketika menganggap yang lain salah itu yang berbahaya gitu ya, perkenalan jadi banyak. Jadi gereja kita ini nanti di GKI atau Gereja Jemaat Kristus Indonesia ini belajar untuk tidak membenturkan doktrinal. Semua hal mari kita melandaskan pendekatannya ke pastoral. Masing-masing boleh punya pandangan yang memang selama tidak melanggar firman Tuhan, ada dasar firman Tuhannya. Yang paling penting Yesus adalah Tuhan. Itu dasar iman kita. Dan kita mempunyai Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh di dalam Yesus Kristus. Maka selama firman Tuhan diberitakan dan nama Kristus Yesus ditinggikan, mari bersama-sama bergandengan tangan. Ya, tidak usah melihat perbedaan, tapi belajar perbedaan yang ada membuat semakin memperkaya corak, gaya, dan semua yang ada ini kita saling mengisi, bukan untuk bersaing. Itu saja. Semangat melayani teman-teman semua. Saya senang melihat wajah-wajah yang segar-segar ini. Saya berpikir dan berharap bahwa memang semua terpanggil di ladang Tuhan untuk melayani. Minimal ambil bagian di gereja ini. Kita tumbuhkan, semangati terus. Jangan kasih kendor semangatnya. Pas memang lagi tidak bertugas, ada di rumah sini lah untuk bertumbuh bersama. Sini ada Pak Guru yang memang butuh support luar biasa. Beliau punya hati yang luar biasa. Tentu keterbatasan fisik lah yang membuat beliau seringkali membatasi diri, tapi kerinduan dan hatinya sungguh berkobar-kobar. Maka sangat diperlukan dari kita semua yang masih muda-muda ini bergerak, saling bahu-bahu, saling membantu, bukan untuk saling bersaing, tapi saling mengisi. Itu saja. Kenalannya lebih banyak tentu boleh mengajak saya ngopi supaya nanti saya hobi ngopi ya, sekalipun sudah hampir tua atau hampir dua, tapi tetap masih dikaruniai ngopi sehari 3 gelas dan tidak gangguan apapun gitu. Ngajak aja nggak apa-apa, asal ngajak aja, untuk salah bayar bisa bayar masing-masing. Habis ini ayo Kak. Siap, itu saja. Tuhan berkati, terima kasih waktunya. Shalom. Ya, hobu. Haleluya. Begitulah perkenalan dengan Bapak Gembala kita ya. Dikenal mukanya, wajahnya, senyumnya, sama ibu juga. Nanti kalau ketemu di jalan jangan dicuekin lagi. Nah, ketemu di jalan, siapa kamu? Jangan ya, ini adalah Bapak Gembala kita di tempat ini bersama dengan orang tua kita, Pak Guru. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Kita akan melanjutkan ibadah kita akan memberikan yang terbaik. Sebelum dijalankan kantong persembahan, Saudara Nail berdoa buat kita. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih dan kasih setiamu sampai hari ini kepada kita. Kami masih bisa berkumpul dan beribadah di sini, dan kami ingin melanjutkan ibadah kami, tapi sebelumnya kami ingin memberi yang terbaik kepadamu ya Tuhan. Berkatilah setiap tangan-tangan hamba-Mu ini yang akan memberi maupun yang belum bisa memberi. Apapun yang kami berikan kepadamu, itu adalah hasil terbaik dari kami. Semoga Kau bisa memberkati kami sekarang sampai selamanya. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita angkat pujian suka-sukamu Tuhan. Kepada petugas Saudari Erlin untuk menjalankan kantong persembahan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa Darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, aku relakan, namanya dimudahkan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan,
kasih Yesus. Mari kita mempersiapkan setiap hati kita, biarlah setiap firman yang ditaburkan menjadi bunyi di dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lalui rintangan sang waktu, Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Saya jemput anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Aku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lalui rintangan sang waktu, Yesus mati bagiku, berkorban untuk diri. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lalui rintangan sang waktu, Yesus mati bagiku, berkorban untuk diriku. Yesus, Yesus mati bagiku, Yesus mati, Yesus mati bagiku, Yesus mati bagiku, berkorban untuk diriku. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, terlebih dahulu kita doakan anak-anak kita untuk kami. Saya undang kita arahkan tangan kita kepada anak-anak ini dan kita doakan mereka. Bapa dalam surga, di dalam nama Yesus, pada sore hari ini anak-anak kami yang masih kembali kami bawa ke dalam tangan. Kami mohon kepadamu,
Amin. Biarlah tuntunan, pimpinan dan bimbingan Tuhan menyertai perjalanan anak-anak kami. Yes. Amin. Kami mohon kepadamu Tuhan, jauhkan mereka dari sakit. Yes. Dan biarlah penyertaan Tuhan selalu menyertai perjalanan. Amin. Jadikanlah anak-anak kami ini anak-anak yang takut akan Amin. takut akan orang tua, yang berguna bagi bangsa, terlebih berguna bagi Tuhan Amin. untuk hormat dan kemuliaan. Juga kami mendoakan orang tua dan sanak berikan kemampuan kepada mereka untuk membesarkan dan mendidik anak kita menjadi anak yang pintar, dan anak yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Amin. Itu Tuhan sekali lagi. Jauhkan mereka dari sakit penyakit Yes. Amin. dan jauhkan mereka dari pergaulan dunia yang tidak sesuai dengan Yes. biarlah kehidupan mereka jalani kelak mereka besar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu Tuhan, dalam nama Yesus kami serahkan. Lebih lanjut kami berdoa Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas waktu pada sore hari ini Engkau berikan kepada kami untuk mendengarkan sebagian pada firman. Karena firman-Mu itu kami tahu Tuhan, itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, untuk menuntun kami, membimbing dan memimpin kami di dalam jalan hidup, agar hidup kami sungguh boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Untuk itu Bapa, kami mohon bila ada kuasa-kuasa yang mengganggu ibadah kami, terlebih mengganggu hati dan pikiran kami tolak dan kami usir di dalam nama Yesus. Amin. Biarlah Allah Roh Kudus yang mengambil alih ibadah kami dari awal sampai selesai, sehingga ibadah ini boleh jadi dan hanya jadi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama. Berbicaralah kepada kami Tuhan, Amin ya Pak. kami telah siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu. Halo. Apa kabarnya sore hari ini? Bukan biasa di luar ya. Jangan ya, jangan biasa di luar ya. Tapi harus luar biasa ya. Karena Tuhan kita juga Tuhan yang luar biasa. Oke. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung di ibadah sore hari ini. Yang baru kembali sama-sama kita beribadah di tempat ini. Kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung kembali di waktu-waktu yang sudah Tuhan Yesus memberkati. Baik, tadi saya pikir-pikir apa yang saya mau sampaikan kepada kita. Akhirnya saya bilang ya, saya mau sampaikan inilah tentang mengenai waktu. Siapa yang tahu waktu? Kita mau bicara tentang waktu. Dan sebelum kita ke situ, saya mau nanya, ngapain datang dari ke sore ini beribadah kepada Tuhan? Tujuannya apa? Motivasi Bapak Ibu datang beribadah sore hari ini apa? Kalau kita tidak tahu tujuan kita atau motivasi kita datang ke gereja mau beribadah, menurut saya sih kira-kira ya ada ini hanya capek-capek, fisik kita kecil. Lebih baik kita happy di warung. Kalau kita nggak tahu tujuan kita ke gereja, kalau nggak tahu motivasi kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan, nah inilah yang membuat kita berpikir ya sebagai kewajiban sebagai orang Kristen
kita ke gereja ya karena memang kita seorang Kristen harus beribadah. Itu bisa jadi. Kalau hanya sekedar sampai di situ saja, kalau bisa kita berubah. Jadi kenapa saya tanya itu Bapak tujuan kita beribadah saja dan beribadah seterusnya dan seterusnya. Tujuan pertama kita adalah berjumpa melalui pendengaran. Bukan berjumpa secara fisik, tetapi kita memahami, mengerti apa yang disampaikan kepada kita melalui firman. Jadi kita harus tahu. Sehingga kalau tidak tahu tujuan motivasi kita di sini, ya boleh kita katakan hanya kewajiban kita sebagai orang Kristen. Kita beribadah seperti ini. Nanti kata orang apa sih orang Kristen? Kamu orang Kristen kok enggak ke gereja? Ya supaya jangan kita dibully begitu. Makanya kita beribadah. Kalau hanya sampai begitu, malah kita berubah. Tujuan kita motivasi kita. Apakah karena kita rindu sama Tuhan atau karena hanya kita mau bertemu dengan teman-teman? Itu ketemu kita ketawa ketiwi, senang. Tapi kalau motivasi Tuhan, saya mau bertemu dengan kamu adalah supaya saya mengerti dan saya mengenal Engkau lebih dalam. Amin. Penting motivasi kita kenapa? Jangan hanya karena seorang Kristen harus bekerja. Itu yang kita harapkan. Kalau kita merasa selama ini hanya sekedar datang ke gereja, kalau kita merasa kurang tepat, mari mulai hari ini sewaktu saya bertanya ini kita buat pelan-pelan motivasi kita, tujuan kita ke gereja mereka. Baik, sebagai dulu saya saya sampaikan hari ini kepada kita, gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Jangan menyia-nyiakan waktu yang diberikan Tuhan. Kenapa? Kenapa saya harus sampaikan? Karena kita tidak tahu datang Tuhan kepada kita pribadi lepas pribadi. Dia seperti apa katanya dalam Alkitab, dia datang seperti pencuri. Maka saya perlu sampaikan kita bisa mempergunakan dengan baik. Jangan kita sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Lihat, umur kita terbatas. Dan kalau kita ingat Yakobus pasal 4 ayat 14, tolong tampilkan bos. Yakobus 4 Amin. Dan ada Pak. Ada Pak di layar Pak. sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu itu sama seperti uang yang sebentar saja dilihat. Makanya saya bilang, saya coba kaitkan dengan waktu yang Tuhan berikan. Apakah kita
sudah mempergunakan dengan tepat waktu yang Tuhan berikan. Saya percaya dan kita yakin bahwa Tuhan memberikan waktu kepada kita semua sama. Tidak dia bela-belakan. Karena Tuhan kita ada. Bukan kepada A hanya berapa hari, kepada B berapa hari. Sama. Satu hari 24 jam. Seminggu berapa jam? 7 kali 24 berapa? 168 jam. Sama semua. Nah pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah mempergunakan waktu kita itu seturut dengan kehendak Tuhan? Apa mungkin hanya kita pergunakan waktu semuanya kita selama ini? Kalau kita merasakan, menyadari bahwa selama ini Tuhan saya hanya mempergunakan waktu yang diberikan sesuai dengan keinginan saya. Ampuni saya Tuhan. Hari ini kita mohon ampun. Kalau waktu yang Tuhan berikan kepada kita tidak kita pergunakan setuju dengan kehendak. Kebanyakan kita yang masih muda kita lebih banyak nongkrong. Kalau masa lalu kita begitu, setelah kita dengar firman, mari kita datang kepada Tuhan. Ampuni saya dan tolong saya supaya bisa saya mempergunakan waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya seturut dengan kehendak. Jangan biarkan saya mempergunakan waktu sesuai dengan kehendak dan tidak ada guna. Pertanyaan, apakah sudah kita mempergunakan waktu itu yang menjadi keinginan kita supaya harus kita renungkan benar. Jangan kita biarkan melalui, jangan kita mempergunakan waktu dengan sia-sia. Pertanyaannya tadi sudah kita pergunakan dengan Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, seberapa banyak kita waktu kita berikan kepada Tuhan di dalam perjalanan hidup? Seberapa? Kalau Tuhan memberikan kita 24 jam sehari, seberapa banyak kita waktu diberikan? Kepada abang-abang kami yang masih muda, kita himbau pergunakanlah waktu muda sebaik-baik. Jangan buang waktu itu. Jadikan waktu itu untuk kemudian. Karena dia juga berikan kepada kita waktu yang sama. Coba kita lihat, ada sebagian orang atau kelompok mereka merasakan keajaiban dan kesuksesan dari itu karena mereka menggunakan waktu sebagai dan benar. Tetapi pertanyaannya, sebagian kelompok ini tidak merasakan kebahagiaan, tidak merasakan keberhasilan. Itu yang menjadi pertanyaan. Kenapa? Kenapa si A kok bisa dia berhasil dan mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan di dalam hidup? Kenapa sama? Padahal sama. Waktu Tuhan yang dia berikan sama. Satu hari 24 jam, seminggu 24 kali 7 berarti 100 jam. Sama. Tetapi kenapa sebagian orang hanya itu yang merasakan kebahagiaan, merasakan keberhasilan? Kenapa saya tidak? Padahal Tuhan adil, sama-sama dikasih waktu. Makanya saya bilang,
seberapa banyak kita waktu berikan kepada Tuhan. Pertanyaan. Dan mungkin pertanyaan selanjutnya, seberapa banyak waktu kita pergunakan untuk rohani-rohani, membaca atau mendengarkan firman. Seberapa banyak waktu kita berikan perhatian kita. Jangan-jangan, ini jangan-jangan, nah pernah kita bukan kita. Jangan-jangan. Tapi setelah inilah harapan, setelah kita mendengarkan, mari kita. Jangan kita menyanyiakan waktu yang terbaik itu yang diberikan Tuhan. Kalau orang lain merasakan keberhasilan, merasakan keajaiban Tuhan di dalam kehidupan mereka, kenapa saya tidak mengalami ini? Membuat kalau ada pertanyaan yang dari kita sendiri, kenapa dia bisa? Oh, saya tidak bisa. Bukan saya ini bukan pegawai kerja serabutan dari dulu, dari zaman baru sampai zaman sekarang. Saya bukan pegawai. Kerja tetap juga di mana sama siapa enggak. Tapi kenapa Tuhan memberikannya cukup buat kita? Kehidupan enggak pernah. Saya merasa. Itu makanya saya bilang, kenapa orang lain bisa merasakan keajaiban dan pertolongan yang luar biasa dari situ tidak. Makanya saya mari kita tahan. Berapa waktu kita pergunakan untuk Tuhan? Berapa waktu kita pergunakan untuk diri kita sendiri? Berapa waktu yang kita pergunakan untuk membangun rohani? Kalau fondasi kehidupan kita tidak bangun dengan fondasi yang kuat, bisa kita ya seperti kemarin hari Minggu lah saya dalam khotbah sulung tuh, kalau kita salah satu kekuatan dari suatu bangunan masih ingat fondasi ya, kita fondasi itu memang kita ingat, makanya kita sebagai orang Kristen tidak suka membangun fondasi kehidupan kita karena nggak kelihatan. Justru itu yang tidak kelihatan itu. Kalau kita salah membangun fondasi kehidupan kita di luar Kristus, ya datang angin, datang hujan, datang banjir, hanyut. Makanya saya kemarin saya bilang, hujan itu datang dari mana? Dari atas. Angin dari mana? Sampai kiri, banjir. Itulah contoh daripada persoalan kita. Datang dari segala segi. Nah, kalau kita tidak bangun fondasi yang kuat di atas nama Kristus, hanyut. Akhirnya kita tidak bisa mempergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Terbuang dengan sia-sia. Mari saya ajak kita merenung. Jangan sia-siakan, sekali lagi. Jangan kita sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Mari kita pergunakan semaksimal. Bukan berarti dong kita nggak bekerja dengan enggak. Kalau nggak makan ya nggak usah makan. Kalau males ya. Kalau malas itu berarti seakan-akan kita membangun kemiskinan kita masa yang akan datang. Mempersiapkan kemiskinan kita di masa yang akan datang.
kalau kita malas, juga kalau kita malas membantu kita yang punya yang mungkin kita sendiri di luar Tuhan kita nggak bisa. Yes, amen. Nggak bisa. Kalau cuma mengandalkan kekuatan, mengandalkan kehebatan kita, kepintaran kita, kalau kita jauh dari pohon ini, ya itu tadi penyanyian. Engkaulah pohon anggur yang benar. Seluruh ranting-ranting ini bisa dari pohonnya. Nggak berhasil. Makanya saya jangan kita saling membangun fondasi kehidupan. Harus berdasarkan atas nama Kristus. Kalau kita kembali kepada waktu, coba prinsip dari sesuatu prinsipnya. Kenapa? Kita juga harus bertanggung jawab atas waktu itu. Harus kita bertanggung jawab. Karena apa? Waktu itu adalah miliknya kita, bukan milik kita. Makanya saya bilang tadi, ada banyak orang menyesal. Istilahnya apa? Penyesalan lalu datang ke bumi. Oh Tuhan, coba kalau berikan lagi waktu sama saya, ulangi lagi Tuhan waktu ini. Waktu berjalan, kita sering bantu coba waktu itu ya. Saya jalannya benar, nggak ada gunanya lagi. Nah, oleh sebab itu, setelah dengar firman Tuhan yang singkat ini, nah, jangan sia-sia sekali lagi, jangan sia-siakan menggunakan waktu berenang, baik di dalam keluarga, baik dalam pekerjaan kita, terlebih katakan mas, setiap pagi kita berdoa, Tuhan, waktu hari ini memberikan, biarlah waktu hari ini berbeda. Biarlah waktu yang diberikan, apa yang saya lakukan, apa yang saya pikirkan, boleh menjadi kebanggaan dan kemuliaan. Amen. Nah, kalau kita sadar bahwa waktu itu milik kita, harus kita bertanggung jawab. Kita mempergunakan dengan salah ya tanggung jawab kita. Kita mempertanggung jawabkan dengan benar ya. Sesuatu itu setengah-tengah. Kita pulang nanti, tolong rubah hidup saya, tolong rubah cara-cara saya selama ini. Kasihan saya, supaya bisa saya pergunakan dengan baik waktu yang Tuhan berikan saya. Biarlah hidup saya boleh menjadi hormat dan Yes, amen. amin. Amin. Kalau sudah amin, itu sudah selesai. Ya. Jadi soalnya kalau saya banyak cerita nanti, tapi intinya itu. Mari kita bangkit bertiga. Kita naikkan satu ujian. Mana ini kabut-kabut ini? Nah, lagu apa aja? Apa ya? Yang dipersiapkan apa lagunya? Bukan lagu lain. Nah, kembali lagi bawa terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku.
Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Kita berdoa atas firman. Bapa, kembali kami datang kepadamu dan tidak henti-hentinya mengucap terima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami. Terlebih pada sore hari, Kau menyampaikan firman. Oh Tuhan, tolong biarlah hikmat daripada Tuhan Kau berikan di dalam hati kami, agar kami mengerti, terlebih memahami firman, sehingga kami mampu melakukan. Dan oleh karena pemahaman kami boleh mengambil keputusan tanpa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan firman dan berkati dari kami supaya kami boleh melakukannya hari lepas hari di dalam perjalanan kita. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Mana? Baik, terima kasih penyampaian firman Tuhan yang sangat luar biasa dari Bapak Pendeta Panatua Pamaewan Dulu STH. Ini kenyataan Pak, mohon izin. Harus terima kenyataan. Harus terima kenyataan Pak. Jadi mohon jangan dikomplain Pak. Yang kedua, terima kasih juga Bapak atas perkenalan dari Bapak Pendeta Pangadi Utomo dan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya, sudah ikut bergabung bersama kami di tempat ini. Terima kasih juga kepada seluruh pelayan, baik itu pemain musik, WL, singer, multimedia, dan semua yang sudah mengambil bagian pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Biar Tuhan memberkati kita semua, mengabulkan apa semua yang menjadi pergumulan kita, yang menjadi cita-cita kita, baik dalam hidup kita, dalam perjalanan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita masuk ke warta jemaat. Kita masuk di halaman pertama. Di sini ada renungan ya, mohon nanti untuk warta ini jangan ditinggalkan, kita bawa untuk kita baca, untuk kita renungkan dalam 1 minggu ke depan. Yang kedua, ibadah raya Minggu pada Minggu 26 Januari 2025. Pengkhotbah Bapak Pendeta Faisal Nenggolan, doa pembukaan Bapak Pendeta Pamaewan Dulu, BL Naranaya ya,
Nathanael Aritonang, untuk singernya Bu Agriani, untuk pemusiknya Bang Charles Daily dan Bang Juna, multimedia Marvin Bawa Menewi dan Matatias, untuk pembawa acara saya sendiri, untuk soundman-nya untuk Ronald Jai, Marvin Bawa Menewi, Matatias, dan kolektan Ibu Martina dan Fitri Bawa Menewi. Untuk ibadah SM Ibu Agriani dan Marvin. Di halaman ketiganya kita ada laporan keuangan. Mungkin Bapak Ibu, saya minta maaf sebelumnya ada sedikit kesalahan penulisan, nanti akan kami revisi kembali. Kita bisa lihat sendiri, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Untuk serba-serbinya itu setiap minggu pertama diadakan perjamuan kudus dan pengumpulan perpuluhan. Dua, bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan sakramen pernikahan, sidi dewasa, baptis anak, silakan mengambil formulir dan pendaftaran. Selamat atas peneguhan pengurus GJKI Haga kemarin tanggal 12. Selamat untuk seluruh pengurus yang sudah terpilih. Selamat untuk Bapak Pendeta Panatua Famewan Dulu. Gelarnya dua, penatua, udah pendeta, waduh, luar binasa. Lengkap. Harus lengkap, Pak, karena ini susah kali, Pak. Dan selamat kepada seluruh pengurus, baik itu dari sekretaris, bendahara, para ketua-ketua pemuda, para humas, ketua komisi wanita dan SM, selamat melayani. Semoga ke depan dan dari sekarang dan ke depan kita semakin semangat lagi untuk pelayanan di tempat ini. Amin. Halaman keempatnya di situ ada pokok-pokok doa. Mungkin tidak saya bacakan lagi satu persatu, boleh kita baca langsung di halaman keempatnya. Dan tidak lupa juga kami sampaikan selamat ulang tahun bagi para jemaat yang berulang tahun di bulan Januari ini. Selamat ulang tahun. Buat Anwar, selamat Pak. Selamat ulang tahun buat saya sendiri, buat Ibu Adriani Rase dan Gabriela Gule. Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezeki dan sukses dalam karir. Amin. Ya, karena Ibu Agriani termasuk Pak yang kita doakan, makanya suaranya kencang. Jadi itu aja yang bisa kami sampaikan untuk warta jemaat di minggu ini. Habis ibadah ini nanti mohon jangan meninggalkan tempat dulu. Mungkin nanti kita sedikit ada rapat ya Pak ya, yang mau kita bicarakan. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Salam. Shalom. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Bapak Anwar, perdana ya membaca warta di tempat ini. Haleluya, tapi luar biasa, keren bro. Oke, saya jemput kita untuk bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Kita angkat pujian El Shaddai, El Shaddai. Doa syafaat nanti Bapak Nadi, sekalian doa berkat. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia.
Dan sesungguhnya pertolongan kami hanya datang dari Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan yang memiliki waktu atas hidup kami dan memberikannya, menganugerahkannya kepada kami untuk kami memanfaatkannya seperti firman hari ini. Dan Engkaulah Tuhan Allah yang memeliharakan kami dengan kasih dan setia. Engkau juga Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu, dahulu, hari ini, esok, bahkan kekal selama-lamanya. Turun atas kami semua kebaikan itu bagi setiap hamba-hambamu yang hari ini boleh mengambil waktu yang terbaik, memberikan hati, memberikan hidup kami kepada Tuhan di waktu yang baik ini. Jika kami hari ini ada sebagaimana kami ada, sesungguhnya karena kami belajar untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami belajar untuk mau mendengar dan mau mengerti isi hati Tuhan, dan mengerti lebih banyak, lebih jauh tentang kehendak Tuhan atas hidup kami. Terlebih-lebih boleh mengenali Tuhan Allah kami yang adalah Maha baik dan Maha kasih adanya. Tuhan Allah yang sungguh yang menjadikan kami hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Karenanya kami ingin semakin dalam mengenal Engkau ya Tuhan, dan mengalami Tuhan, mengalami kasih-Mu, mengalami berkat-berkat-Mu. Maka hamba berdoa di dalam nama Yesus, berkat Allah boleh mengalir, menetes, tercurah atas setiap kami hamba-hamba-Mu yang hari ini boleh ambil bagian dalam ibadah hari ini. Tentu kami juga berdoa hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan semakin memperlengkapi dengan hikmat dan bijaksana, tapi juga dengan segenap keterampilan dan talenta, sehingga penuh dengan urapan Allah yang dipenuhi dengan urapan Roh Kudus. Berikan hati dan pikiran untuk boleh dikhususkan bagimu. Ya Bapa, berdoa juga bagi sahabat, kerabat, teman-teman kami yang pada hari ini mungkin belum bisa hadir. Mungkin oleh karena sakit penyakit, mungkin oleh karena ada tugas pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, mungkin karena hal-hal lainnya sehingga terhalang hari ini tidak dapat berkumpul, beribadah, berbakti, bersekutu bersama kami hari ini. Hamba berdoa untuk berkat terbaik menyertai mereka, perlindungan, dan juga terlebih-lebih adalah mereka boleh mengalami dan merasakan Tuhan hari ini, kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus yang sakit disembuhkan. Bahkan di antara kami dimanapun yang hari ini tidak dapat hadir ataupun yang hari ini hadir tempat ini atau yang mengikuti live streaming hari ini, yang kami sedang bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan keuangan, bergumul dengan utang piutang, hamba mau berkata di dalam nama Yesus, jika ada kuasa iblis, kuasa jahat yang tidak menahan berkat Tuhan itu, hamba perkatakan atau perintahkan, lepaskan berkat itu dan tercurah dan menetes dan mengalir dan tidak dapat dihentikan oleh perkara apapun juga, sehingga kami berkecukupan, berkelimpahan, dan bahkan kami diberkati dan menjadi berkat, menjadi saluran berkat, perpanjangan tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Sehingga persekutuan gereja Jemaat Kristus Indonesia, Jemaat Haga di Gading Nias Residen ini akan bertumbuh, akan berkembang dengan segala yang terbaik, dengan potensi yang ada, dengan keuangan, bahkan kami melakukan banyak hal menjadi alat Tuhan untuk boleh menyebarkan kasih Tuhan dan memberitakan Injil. Tuhan terima kasih, diberikan kesehatan terus buat hamba-Mu Bapak Guru, Pak Mayor, diberikan juga buat hamba-Mu Pastor Victor, juga Pastor Faisal, Diani, dan semua jajaran yang ada. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kesehatan mereka terlebih-lebih, kesungguhan, semangat yang berkobar-kobar, menyala-nyala, dan tidak ada kata menyerah. Di dalam nama Yesus, beri kekuatan, teguhkan dalam nama Yesus. Bapak di surga, hamba berdoa juga untuk Gading, Nias Residen dan sekitarnya, tower demi tower yang ada. Kami berdoa untuk keamanan, untuk kondusivitas keadaan di tempat ini, keamanan dan semua pengelola. Kami berdoa dalam nama Yesus supaya Tuhan menyertai dan memberkati dengan hikmat dan bijaksana dan juga wibawa, sehingga di Gading Nias Residen keadaan baik-baik dan aman aja. Dan kami berdoa supaya orang jahat, kuasa jahat yang memakai orang-orang untuk berlaku jahat, untuk berlaku jahil, untuk menyakiti, untuk merugikan, di dalam nama Yesus kami lucuti kuasa-Mu, supaya kami boleh melihat ada damai sejahtera berkat Tuhan untuk Gading Nias Residen dan sekitarnya ini, sehingga gereja-gereja boleh tumbuh, pelayanan-pelayanan boleh bertumbuh. Kami bersyukur gereja-gereja yang ada dimanapun di sekitar Gading Nias ini boleh bertumbuh, berkembang,
Dan terima kasih buat warga masyarakat yang boleh mengizinkannya untuk yang boleh beribadah dan mereka tidak jahil, tapi mereka juga boleh punya toleransi yang baik. Hamba mohon berkat terbaik buat setiap masyarakat yang mungkin tidak berkeyakinan sama dengan kami, tapi mereka adalah orang yang boleh berbaik hati mengizinkan anak-anak beribadah. Mohon berkat-Mu ya Tuhan. Bahkan Kelapa Gading dan sekitarnya, bahkan DKI Jakarta, kami mohon belas kasihan Tuhan. Yang akhirnya kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia ini. Apapun menjadi prediksi orang, apapun keadaan yang ada, mungkin banyak perhelatan politik yang terus dibuat tidak nyaman, tidak aman. Isu-isu provokatif yang terus disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga membuat gaduh, membuat goncangnya situasi keamanan, stabilitas ekonomi, dan stabilitas keadilan di bangsa ini. Bahkan ketenangan terusik, kebersamaan terusik, kelompok atau kelompok etnis dan semua mulai diprovokasi. Apa berdoa dalam nama Yesus. Hidup bangsa ini ditentukan oleh firman Tuhan. Hidup bangsa kami ditentukan oleh perkataan Tuhan. Oleh setiap doa-doa yang dibangun di atas dasar Kristus Yesus, yang adalah tangan Tuhan tertuju atas bangsa ini. Maka arahkanlah Tuhan wajah-Mu atas bangsa ini, dan mohon berkat-Mu atas bangsa ini. Diberkati pemerintahan yang ada dengan hikmat dan bijaksana, terlebih-lebih dengan kekuatan kuasa ilahi menyertai mereka, roh takut akan Tuhan, sehingga tidak tergoncangkan bangsa-bangsa lain yang sedang tergoncang. Tapi Indonesia, kami berdoa supaya ada dalam kendali Tuhan sepenuhnya. Di dalam nama Yesus berkati hamba-hamba Tuhan yang ada, yang tetap terus berdoa berseru untuk bangsa ini, bahkan yang memberitakan Injil ke desa-desa dimanapun, Tuhan boleh menyertai mereka. Bapak terima kasih, sebentar kami tidak berpisah-pisah seorang akan yang lain. Kami memohon belas kasihan dan berkat Tuhan atas kami sekalian. Jemaat Tuhan kekasih Allah, permata-permatanya Kristus, hari ini kita mendengar firman Tuhan. Pergunakan waktu yang ada, waktu buat hidupmu pribadi, waktu buat keluargamu, waktu terbaik digunakan dengan se-efisien dan seproduktif mungkin dimanapun saudara ada, dalam pekerjaan, dalam gereja, terlebih untuk Tuhan, untuk boleh mengenal lebih jauh dengan Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan dalam hidup saudara, supaya sungguh mendirikan hidup saudara di atas fondasi yang benar, sehingga pada akhirnya tidak mendatangkan penyesalan. Biarlah ini kita menjadi pelaku firman, menjadi garam, menjadi teladan, dan menjadi berkat dimanapun saudara ada, dan dimanapun Tuhan mengutus saudara dan saya. Untuk itu mari kita arahkan hati kita untuk boleh menyambut berkat yang berasal daripada Tuhan. Oleh karena Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Sesungguhnya Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka sesungguhnya diberkatilah seluruh kehidupan, diberkatilah seluruh keluarga, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, pelayananmu, diberkati kesehatanmu. Bahkan segala sesuatu yang dikerjakan oleh tanganmu dibuat oleh Tuhan berhasil dan beruntung, sebab Tuhanlah andalanmu dan Tuhanlah sandaranmu. Maka adalah kasih karunia datang dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, serta pemeliharaan anugerah sempurna di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta penyertaan kuat kuasa Allah dalam kuasa Roh Kudus yang menuntun, yang menyertai, yang menolong memampukan kita menjadi pelaku firman, mengerjakan segala perkara seturut dengan kehendak dan rencana Allah. Terjadi kiranya dalam kehidupan saudara dan saya, mulai hari ini, esok, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus bersama-sama kita katakan amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, jangan meluas daerahku, dan kiranya
Haleluya, ibadah kita selesai dan sebelum kita berpisah-pisah, kita akan mendoakan yang berulang tahun. Yang berulang tahun di bulan Januari, Bapak